Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seagama dan sebangsa Indonesia. Di sini saya Yufika Dea Pratiwi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gresik angkatan 2017. Bidang studi Pendidikan Agama Islam akan sedikit menyajikan sebuah video tentang cara mengajar dalam mata kuliah micro teaching. Karena berhubung dengan adanya pandemi ini, maka dibuatlah suatu video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, kira-kira siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah kalau hadir semua. Dan pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pokok-pokok isi kitabku. Kitab kita yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa pokok-pokok isi. Yang pertama yaitu di dalam Al-Quran berisi tentang akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan yang biasa kita sebut dengan keimanan. Secara bahasa, ialah suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam amal perbuatan. Jadi, akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Secara pengertian sangatlah singkat, yaitu kepercayaan keyakinan. Namun dalam pelaksanaannya, akidah ini adalah dasar dari segala perbuatan manusia, yaitu mengenai kepercayaan, di mana selain kita disuruh percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah, kita juga mengucapkannya secara lisan. Dan setelah kita yakin, benar-benar yakin, kita harus melaksanakannya dalam bentuk amal perbuatan. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan pokok-pokok ajaran akidah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah SWT tempat segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian dalam ayat lain juga dijelaskan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Yang kedua, yaitu isi pokok Al-Quran mengandung nilai ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata ibadatan atau abadah, ya'budu abdan, yang berarti mengabdi atau menyembah. Ibadah ialah
menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Di sini di dalam Al-Qur'an ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahiyah dan ibadah khairu mahiyah. Ada yang tahu pengertian dari ibadah mahiyah dan khairu mahiyah? Tidak. Baik, kalau ibadah mahiyah adalah ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan. Ada yang tahu contohnya? Tidak. Contohnya seperti kayak sholat dengan gerakan-gerakan yang telah disuri tauladani oleh Nabi. Kemudian tata cara berwudu, membayar zakat, haji, kemudian puasa itu termasuk contoh ibadah mahiyah. Kemudian ibadah khairu mahiyah, yaitu ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus, yang bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu contohnya? Tidak. Baik, kalau yang tadi mahiyah kan sifatnya khusus dan ada tata caranya. Kalau khairu mahiyah bersifat umum dan tidak ada caranya, tapi tujuannya mencari ridha Allah, yaitu contohnya seperti menjalin silaturahmi terhadap teman sesama, keluarga, saudara, kemudian menuntut ilmu seperti anak-anak sekarang, kemudian orang tua yang mencari rizki semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain hubungan dengan Allah karena mencari ridha Allah, di dalam Al-Quran Allah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, namun Al-Quran juga menjelaskan antara hubungan manusia dengan manusia. Kegiatan di dalam hubungan antar manusia ini yang sesuai dengan syariat biasanya disebut dengan muamalah. Kalau tadi ibadah khairu mahiyah adalah ibadah yang dikerjakan karena semata-mata ingin mencari ridhonya Allah, sedangkan muamalah ini adalah kegiatan dalam hubungan antar manusia. Contohnya ya muamalah ini seperti menjalin silaturahmi tadi. Selain kita beribadah semata-mata mencari ridha Allah, kita juga bisa dikatakan dengan ibadah muamalah. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ajaran tentang tata cara bermuamalah. Salah satu ayatnya berarti yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang menulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian pada poin ketiga yaitu akhlak. Akhlak dari segi etimologi merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Secara terminologi artinya sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak dalam Islam ini sangatlah fundamental. Sangat penting bagi umat Islam memiliki akhlak atau moral yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan di dalam hadis ini Rasulullah diutus ke bumi oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita semua untuk berbuat yang baik dan menghindari yang munkar. Kemudian dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan, wa innaka lafulukin adim, yang berarti dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dalam surat ini Allah telah menjelaskan
menjelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan yang benar-benar luhur budi pekertinya. Kemudian yang keempat yaitu Al-Quran mengandung isi tentang hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi tentang kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuan hukum sendiri merupakan pedoman bagi umat manusia agar hidupnya menjadi adil, aman, tentram, sejahtera, bahagia, selamat di dunia maupun di akhirat. Coba anak-anak bayangkan, jika di dunia ini atau jika di bangsa ini tidak ada hukum, apa yang akan terjadi pada bangsa ini? Coba teman-teman bayangkan, jika tidak ada aturan-aturan yang mengikat teman-teman, mungkin bangsa ini akan kacau balau karena tidak ada hukum, tidak ada batasan-batasan, aturan-aturan yang mengikat teman-teman semua, anak-anak semua dalam hidup di dunia ini. Begitu pula di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan hukum-hukum, aturan atau ketentuan-ketentuan untuk supaya kita selamat hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun ketentuan-ketentuan hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai hukum perkawinan, hukum mawaris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, ataupun hukum antar bangsa juga dijelaskan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu pada poin kelima, Al-Quran ini berisi tentang sejarah atau kisah umat masa lalu. Anak-anak bisa lihat dalam slide PowerPoint Ibu, di situ dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 111. Yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagainya, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 111. Dalam pokok ini, Allah juga memberikan kita sebuah pengajaran. Tidak hanya aturan yang mengikat, kemudian perilaku yang baik, tapi Allah juga memberikan contoh, pengajaran apa saja hal-hal yang dilakukan oleh umat terdahulu sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Di situ Allah memberikan kebaikan untuk kita supaya kita berpikir mana sih yang baik dan mana sih yang buruk, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindari atau tidak kita lakukan. Dan yang terakhir, Al-Quran juga menjelaskan tentang ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Al-Quran merupakan kitab suci ilmiah. Banyak ayat-ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat kita kembangkan demi kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Hal ini Allah telah mengisyaratkan kita dalam Al-Quran untuk pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu surat apa, anak-anak? Ya, benar. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ada yang bisa membacakannya untuk ibu? Baik, kalau gitu kita baca bersama-sama aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia
dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam surat ini jelas dikatakan bahwa ayat pertama Allah menyebutkan bacalah, dan di sini kita disuruh untuk belajar. Belajar membaca merupakan salah satu pokok dari ilmu pengetahuan tersebut. Jika kita tidak bisa membaca, otomatis kita tidak akan bisa mengetahui ilmu pengetahuan. Karena membaca merupakan pokok dari belajar itu tadi. Meskipun kita bisa menulis, belum tentu kita bisa membaca. Tapi kalau kita sudah bisa membaca, otomatis lambat laun kita akan bisa menulis, memahami, dan memaknakan apa sih yang telah diperintahkan oleh Allah ini dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang kurang jelas anak-anak? Tidak. Alhamdulillah kalau semuanya pada paham. Jadi dalam Al-Quran ini ada 6 pokok pengajaran yang dapat kita ambil. Ada 6 aturan yang dapat kita pelajari dari Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah. Yang kedua mengenai ibadah dan muamalah. Yang ketiga mengenai akhlak moral umat Islam. Yang keempat mengenai hukum-hukum atau ketentuan yang harus kita jalankan di dunia ini. Yang kelima mengenai sejarah atau pengajaran yang dapat kita ambil dari orang-orang terdahulu. Dan yang keenam mengenai sains dan teknologi, di mana kita sebagai umat muslim harus bisa memanfaatkan atau mempelajari sesuatu yang dapat bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Mungkin cukup itu dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.